Meredos pastinya pernah dengar ada teman yang bilang mereka mau berkuliah ke luar negeri seperti ke India. Mungkin ada juga dari Meredos yang sering bertemu dengan mahasiswa yang studi di Indonesia. Tapi pernah nggak Meredos bertanya, apa yang membuat mahasiswa luar negeri memilih India ataupun Indonesia untuk menjadi tempat studi mereka? Apa karena opsi major perkuliahan yang banyak? Atau mungkin karena di kampusnya banyak artis kali ya? Hehehe. Namaste Meredos, kembali lagi ke channel Thai Apps, channel belajar di India. Meredos mau berkuliah di India? Yuk klik subscribe untuk informasi seputar perkuliahan di India. Hari ini, Sita mau membahas tentang major perkuliahan di India dan Indonesia, apa yang membuatnya unik, juga jurusan-jurusan favorit para mahasiswa. Siapa tahu, Meredos juga bisa jadi salah satu orang sukses dari sini. Nah, di India, kamu dapat menemukan berbagai major yang sangat populer dan relevan dengan kebutuhan industri global. Contohnya seperti teknik informatika atau computer science engineering yang berfokus pada perkembangan perangkat lunak dan teknologi komputer karena terkenal dengan kurikulum yang mencakup pemrograman, kecerdasan buatan, dan data besar. Selain itu, ada juga medis atau medicine, program yang ketat dengan kurikulum panjang mencakup berbagai spesialis medis dari kedokteran umum hingga bedah. Banyak universitas terkenal seperti AIMS yang menawarkan program ini. Selain itu, ada juga hukum atau law. Pendidikan hukum di India seringkali fokus pada hukum konstitusi, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Kemudian ada juga bisnis dan manajemen atau business administration, terkenal dengan program MBA-nya yang kompetitif. Materi kuliah mencakup strategi bisnis, pemasaran, dan manajemen keuangan. Selain itu, ada juga desain dan seni atau design and arts yang menawarkan berbagai jurusan mulai dari desain grafis hingga seni rupa. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia? Apa yang membuat major perkuliahan India dan Indonesia berbeda? Indonesia memiliki banyak jenis major perkuliahan yang sangat diminati seperti teknik mesin atau mechanical engineering yang berfokus pada desain, analisis, dan pembuatan mesin serta sistem mekaniknya. Kurikulumnya sering melibatkan proyek praktis dan eksperimen. Selain itu, ada juga ekonomi atau ekonomik yang mencakup teori ekonomi, kebijakan fiskal, dan analisis pasar. Program ini sering dikombinasikan dengan studi bisnis dan manajemen. Selain itu, ada juga psikologi atau psikologi yang menawarkan berbagai spesialis seperti psikologi klinis, perkembangan, dan industri. Program ini seringkali mencakup praktik di lapangan dan penelitian. Sama dengan India, Indonesia juga memiliki major perkuliahan hukum atau law yang sangat diminati, mencakup hukum positif Indonesia, hukum internasional, dan studi kasus lokal. Selain itu, ada juga teknologi informasi atau information technology. Program ini sering mencakup pemrograman, jaringan komputer, dan keamanan cyber dengan penekanan pada penerapan teknologi dalam konteks lokal. Dengan memahami perbedaan ini, kalian bisa membuat keputusan lebih terinformasi tentang jurusan perkuliahan yang tepat untuk kalian. Lalu, mengapa lebih banyak mahasiswa luar yang ke India atau ke Indonesia untuk major perkuliahan tertentu? India mungkin bisa jadi pilihan menarik untuk melanjutkan pendidikan kalian. Pertama, mari kita lihat dari biaya hidup dan pendidikan. India terkenal memiliki biaya hidup dan pendidikan yang relatif murah dibandingkan negara lain. Bahkan beberapa survei menunjukkan bahwa India adalah salah satu negara termurah di Asia.
Kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam pendidikan. India adalah negara penutur bahasa Inggris terbesar ketiga di dunia. Jadi, Meredos tidak perlu khawatir tentang bahasa. Ketiga, jaringan antar universitas yang kuat. Dengan sistem pendidikan terbesar kedua di dunia, universitas di India menawarkan jaringan luas yang dapat mendukung tujuan studi kalian. Koneksi antar universitas ini juga memudahkan kalian mendapatkan informasi dan kesempatan yang mungkin tidak tersedia di universitas lain. Keempat, lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi. Banyak mahasiswa internasional di kampus-kampus India menciptakan lingkungan yang heterogen. Ini adalah kesempatan untuk belajar menerima perbedaan dan mengembangkan pola pikir dengan wawasan yang lebih luas. Terakhir, adanya pengakuan internasional. Kualitas pendidikan di India diakui secara global, dengan banyak lulusan diterima di perusahaan besar, membuktikan keberhasilan institusi pendidikan di sana. Selain itu, bagaimana dengan Indonesia? Untuk Indonesia, perguruan tinggi di tanah air semakin sering dipilih oleh pelajar dari berbagai dunia untuk melanjutkan studi mereka. Dalam rangka menciptakan world-class university, perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk siap menghadapi persaingan global dengan menyediakan program internasional yang berkualitas. Pada tahun 2016, sebanyak 6.967 surat izin belajar diterbitkan yang memungkinkan mahasiswa asing untuk mendapat visa belajar dan izin tinggal terbatas. Dengan memahami perbedaan ini, Meredos bisa membuat keputusan yang lebih memadai untuk kedepannya. Kira-kira Meredos sudah tahu mau berkuliah di mana belum? Yuk di-sharing di komentar. Kalbi, Alfida, Nakena, Firmilengge.